Selamat datang di Galeri Rasulullah. Perkenalkan, saya Restu sebagai pemandu dalam silakan agak dulu saja, duduk dan akan menyaksikan tayangan pembukaan mengenai iya ada. Dan juga peristiwa ini seperti yang sudah kita ketahui bersama di awal ini boleh di video ataupun di foto-foto. Nah ini ada silsilah dari Muhammad bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay sampai ke atasnya lagi bin Kilab bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghanim sampai ke Adnan ya, hingga terhubung juga ke Nabi Ismail. Kalau di sini ini adalah pesawatnya. Iya. Iya. Mendapatkan peristiwa yang sangat besar dan peristiwa konsucian hati atau pelapangan dada Abdul Muthalib. Abu Thalib. Nah, ketika bersama pamannya ini Nabi Muhammad sudah mulai memasuki dua fase yang secara tidak langsung membentuk karakter kenabian. Ada fase menggembala dan juga fase berdagang. Fase-fase inilah yang memunculkan karakter penyabang. Ini adalah duplikasi dari kitab Al-Barzanji. Silakan boleh dilihat ya. Mungkin beberapa dari kita sudah juga lanjut seperti ini. Nah, kita sudah tinggal ditutup lagi dan bisa hidup dalam kesederhanaan. Nah, ini adalah gambaran kesederhanaan yang menunjukkan betapa sederhananya Rasulullah. Silakan boleh dilihat. Iya. Silakan boleh dilihat. Itu kayak rumahnya itu masih perabotan yang sangat umum. Nah, kalau di sini ini adalah pola bentuknya kota-kota. Karena Nabi Muhammad itu tinggal di kota-kota. Dan orang-orangnya ini sebelum ini kondisi Ka'bah pada masa ditinggal oleh orang-orang Quraisy. Dan rumah masyarakat Quraisy yang mengelilingi Ka'bah pada saat itu menentukan status dan kedudukan sosial mereka. Jarak antara rumah ke Ka'bah yang pada masa kenabian yang mengalami beberapa kali renovasi dari mulai agak pendek, kemudian dipertinggi lagi. Nah kalau ini adalah kondisi Ka'bah. Nanti juga kita akan masuk ke dalam Gua Hiro. Karena di sini untuk melihat suasana yang digambarkan di dalam Gua Hiro, tempat ketika Nabi Muhammad SAW kepada dalam sunyi. Ya, dan ini lantainya kaca ya, kita bisa melihat ke bawahnya, penggambaran lantainya seperti ini, bebatuan dan pasir-pasirnya. Nah, dan ini adalah tayangan pertama, saya pesan pertama yang diterima oleh Rasulullah berupa tentang Iqra, baca. Lalu Nabi bertanya, ana biqori, apa yang harus saya baca? Sampai diturunkannya 5 ayat pertama surat Al-Alaq sebagai wahyu pertamanya. Nah, silakan yang akan melihat sesuatu ini ya. Ini adalah penggambaran ketika 5 ayat pertamanya ya seperti ini. Dan sejak saat pulang Nabi Muhammad sudah diutus menjadi Allah sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Nah di sini kita boleh masuk. Ini adalah tempat Rasulullah berdakwah pada saat itu. Lokasinya berpindah-pindah ya dari area Ka'bah, kemudian ke rumah istrinya ya, ke rumah sahabatnya juga di area Abu Safa, yaitu Arqam, yang senantiasa mendukung dakwah Rasul dari awal sampai akhir rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa mereka demi keberlangsungan dakwah Rasulullah. Sehingga secara langsung dan berpaling dari orang-orang yang musyrik dan tetap dasar dakwah terang-terangan itu untuk memberantas dakwah Rasulullah sehingga yang mereka agar tidak goyah, agar tidak terpengaruh oleh orang-orang Quraisy. Sedangkan Rasulullah tetap menetapkan di Habasyah ini juga adalah untuk menyampaikan dakwah Islam di luar Mekah dan menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Mekah dengan Habasyah. Disayangkan Abu Thalib ini wafat sebelum memeluk agama Islam karena tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat di hari. Mengingat bahwa Siti Khadijah merupakan salah satu wanita terbaik yang Rasulullah ketahui dan juga diajak ke atas langit ya. Jadi jalannya kita nanjak sekarang.
karena kita akan menuju ke atas langit untuk melihat perjalanan satu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa menembus setiap lapisan langit hingga bertemu dengan para nabi terdahulu dan melihat isi surga dan neraka serta menerima perintah sholat sebanyak 50 waktu. Setiap lapisan langitnya dan melihat isi surga dan neraka serta menerima perintah sholat sebanyak 50 waktu. Nabi Musa menyarankan kepada Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah menjadi imam. Ya, pesan tersebut itu katanya dilakukan. Apa orang-orang Mekah tidak ada? Sekarang kita masuk ke fase yang ketiga di sini, fase hijrah Rasulullah untuk mengingat Ka'bah dan Masjid Nabawi. Nah, ini adalah dua masjid pertama yang dibuat sebuah perkampungan kecil sebelum kota Madinah. Ya, jadi kita hijrah tanpa membawa harta bendanya, sehingga ini memudahkan dengan warga setempat di Madinah agar kaum muhajirin ini dapat berbaur dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, itu berarti ini sumber penghasilan perang pertama yang berlangsung antara kaum muslim dan masyarakat Quraisy atau kafir Quraisy dan mampu dipercayai menangkap oleh kaum muslimin dengan itu ada beberapa peristiwa yang dari para pendirian menangkap oleh kaum muslimin kecuali perang Uhud. Ini bisa digunakan juga ya oleh kita boleh dilihat di Madinah menuju Mekah, namun dikira ini mengingat kota Mekah, padahal tidak. Sehingga diajukanlah perjanjian ini dan sudah disepakati tidak akan ada lagi peperangan selama 10 tahun. Dan ini ada beberapa replika alat-alat perangnya seperti benderanya, pedang, pedang Utsman bin Affan, dan juga itu panah ya, busur panah yang digunakan oleh paman Rasulullah Sayyidina Hamzah, dan juga itu ada cincin. Nah, ini cincin yang digunakan oleh Rasulullah sebagai stempel surat juga. Jadi Rasulullah mengecap setiap surat-surat resmi itu menggunakan cincinnya sebagai tanda keaslian surat tersebut. Ya, dan di sini juga ini ada peristiwa pembebasan kota Mekah atau Futuh Mekah yang diawali dari perjanjian Hudaybiyah yang tadi sudah disepakati oleh orang di Madinah, yaitu Bani Khuza'ah. Sehingga secara tidak langsung ini sepintas dari rangkuman peristiwa pembebasan di sana ada mimbar dan mimbarnya. Kenapa untuk lihat selama beberapa menit saya beri waktu. Tiara. Beban sini. Beban sini. pesantren sehingga di sini Islam mulai muncul. Ini persambangan di Cirebon, lalu ada pesantren itu.
Islam. Pola ini yang kemudian kita bisa lihat pada bentuk arsitektur